Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali mempelajari tematik 5A, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, muatan bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam, dengan materi organ gerak hewan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang gerak pada makhluk hidup. Materinya ada di buku paket tematik 5A halaman 4 sampai dengan 6. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang gagasan pokok pada paragraf. Materinya ada di buku paket tematik 5A halaman 8 sampai dengan 10. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari tentang gerak pada hewan bertulang belakang atau vertebrata. Materinya ada di buku paket tematik 5A halaman 15 sampai dengan halaman 18. Pertama, kita akan mempelajari gerak pada makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup yang membedakan dengan benda mati adalah dapat bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk merespon atau menanggapi rangsangan atau yang disebut dengan iritabilitas. Gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup berbeda-beda. A. Gerak pada tumbuhan. Pada tumbuhan, gerak yang dilakukan terbatas. Contohnya, bunga yang mekar atau gerak yang mendekati cahaya. Tumbuhan tidak bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. B. Gerak pada hewan. Hewan dapat melakukan dua macam gerakan, yaitu gerak pada salah satu bagian tubuhnya. Yang kedua, gerak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tujuan hewan bergerak diantaranya adalah mencari makanan atau melindungi diri dari predator atau binatang pemangsa. Hewan bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan tempat hidupnya. Di antaranya, berenang pada hewan air, terbang pada burung-burung, atau berlari pada hewan darat seperti singa, jerapah, atau sapi. C. Gerak pada manusia. Tubuh manusia dapat melakukan berbagai macam gerakan. Gerakan dihasilkan dari kerjasama otot, tulang, dan sendi. 1. Otot. Otot disebut organ gerak aktif, karena ototlah yang aktif melakukan kerja sehingga keseluruhan organ dapat bekerja. Cara otot bekerja ada dua macam. Yang pertama, mengerut atau yang disebut dengan kontraksi. Yang kedua, mengendur atau yang disebut dengan relaksasi. Setiap gerakan dilakukan oleh dua macam otot yang bekerja berlawanan. Berdasarkan fungsinya terdapat 3 jenis otot. 1. Otot jantung, 2. Otot polos, dan 3. Otot lurik. 2. Tulang dan rangka manusia. Tulang sebagai alat gerak pasif pada manusia dewasa terdiri dari 206 buah tulang. Tulang yang saling berhubungan dinamakan rangka. Rangka berfungsi 1. Memberi bentuk tubuh pada manusia. 2. Melindungi organ-organ penting seperti otak, paru-paru, dan jantung. 3. Membantu tubuh untuk bergerak. Terdapat 2 jenis tulang pada manusia, yaitu 1. Tulang rawan yang bersifat elastis atau lentur. Yang kedua, tulang keras yang bersifat padat dan keras. Tulang manusia bentuknya bermacam-macam. Ada tulang yang berbentuk panjang, ada tulang yang berbentuk pipi, ada tulang yang berbentuk pendek, ada tulang yang tidak beraturan, dan ada tulang yang bentuknya sesamoid. Tulang manusia
juga dapat dibedakan menjadi satu, tulang kepala atau tengkorak manusia. Tengkorak kepala manusia ini terdiri dari berbagai macam tulang. Ada tulang rahang, tulang dahi, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang kepala bagian belakang, tulang pipi, tulang rahang, dan tulang hidung. 2. Alat gerak bagian atas yang terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang lengan hasta dan pengumpil, dan tulang telapak tangan. Yang ketiga adalah alat gerak bagian bawah, terdiri dari tulang tempurung lutut, tulang paha, tulang kering dan betis, dan tulang telapak kaki. Yang terakhir, yang keempat adalah tulang badan manusia. Ini terdiri dari pertama tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, kemudian tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Selain otot dan tulang, terdapat pula persendian. Persendian adalah persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, maka tulang-tulang yang berbeda dapat bergabung dan bergerak dengan mudah atau leluasa. Sendi ada dua macam, yaitu sendi gerak, yaitu sendi yang dapat digerakkan, dan ada pula sendi mati, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Selanjutnya, yang kedua, kita akan mempelajari gagasan pokok pada suatu bacaan. Kalian sudah mempelajari gagasan pokok di kelas 4 dahulu, bukan? Untuk mengingatkan kembali, berikut ini akan dijelaskan mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Gagasan pokok paragraf menjadi inti dari apa yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok kemudian dikembangkan lagi dengan kalimat yang lebih detail sehingga paragraf yang tersusun menjadi utuh. Nama lain gagasan pokok adalah gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok paragraf. Cara menentukan gagasan pokok dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. 1. Bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibaca. Yang kedua, temukan kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, carilah inti kalimat tersebut. Gagasan pokok sebagai inti paragraf terletak di dalam kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau keseluruhan paragraf. Contoh-contoh gagasan pokok dapat kalian lihat di buku cetak tematik halaman 9 dan 10. Selanjutnya, kita akan mempelajari alat gerak hewan vertebrata. Cara hewan bergerak berbeda-beda ditentukan oleh tempat hidupnya dan dipengaruhi oleh bentuk rangkanya. Amatilah beberapa rangka hewan berikut ini. 1. Kelinci. 2. Merpati. 3. Simpanse. Berikutnya ada rangka ikan, kemudian rangka katak, dan rangka kadal. Tahukah kamu mengapa tulang tungkai atau kaki belakang kelinci dan katak ukurannya lebih panjang dari tungkai depannya? Samakah dengan tulang yang membentuk alat gerak hewan lain seperti ikan, burung, dan kadal? Gambar-gambar yang kalian amati adalah contoh hewan bertulang belakang. Hewan bertulang belakang disebut juga hewan vertebrata. Alat gerak pada vertebrata meliputi tulang, sendi, dan otot. Tulang-tulang pada
vertebrata bergabung membentuk yang disebut dengan rangka dalam. Rangka dalam setiap vertebrata berbeda-beda sesuai dengan tempat hidup, fungsi, dan cara hidupnya. Alat gerak kelinci. Kelinci mempunyai rangka untuk menyokong tubuhnya. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depannya. Hal ini menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Tungkai belakang berfungsi sebagai tumpuan saat melompat dan berjalan cepat, dan tungkai depan berfungsi sebagai tumpuan terhadap badan saat mendarat di tanah. Alat gerak katak. Katak sama halnya dengan kelinci. Katak mempunyai tungkai belakang panjang dan otot yang kuat sehingga bergerak dengan melompat. Namun keistimewaannya adalah pada tungkai kaki terdapat selaput renang yang berguna memberi tekanan pada air sehingga mempermudah katak saat berenang. Alat gerak burung. Burung merupakan vertebrata yang bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sayap burung umumnya memiliki susunan rangka yang ringan dan otot yang kuat. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayap dari atas ke bawah, sehingga tubuh burung akan terdorong ke atas dan terbang di udara. Alat gerak reptil. Reptil seperti kadal atau biawak bergerak dengan cara merayap. Hal ini dikarenakan 4 kakinya terletak di samping tubuh. Keempat kaki kadal tersebut berguna untuk menopang seluruh tubuh kadal, sehingga keseimbangan tubuhnya lebih stabil dibandingkan mamalia. Alat gerak ikan. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan vertebrata yang lain karena habitatnya berbeda. Alat gerak aktif ikan adalah otot bersegmen yang disebut myotom. Ikan juga memiliki sirip untuk berenang. Pada sirip ikan terdapat tulang rangka yang disebut radialia atau jari-jari sirip. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari tematik pada hari ini, untuk tugas mandiri adalah kalian mengerjakan tugas yang terdapat pada buku cetak tematik 5A halaman 19, yaitu menuliskan perbedaan kelinci, burung, reptil, katak, dan ikan dengan mengisi tabel yang sudah ada di buku. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran tematik 5A subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.